You are listening to Nice Podcast. Podcast Edu Taiwan, masa kini. Halo Nicer, kembali lagi di Nice Podcast bareng aku Dwi. Dan edisi podcast kali ini masih dalam rangkaian acara Festival Konten Kreator Falco yang bekerja sama dengan kemahasiswaan FISIP Unip. Dan juga terima kasih kepada Laboratorium Komunikasi dan Jurnalistik yang telah memfasilitasi kegiatan podcast kita kali ini. Oke, kali ini aku udah bareng Gilang sebagai Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024. Halo Gilang. Halo Nicers, saya Gilang Alfarabi Reza Erlangga, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024. Oke, kayaknya aku sebelumnya berterima kasih dulu nih kepada Gilang yang udah nyempatin waktunya buat hadir ke podcast kali ini. Ya, saya juga terima kasih karena udah diundang ke podcast kali ini. Oke, kalau Gilang sekarang kesibukannya lagi apa ya? Kalau kesibukan sehari-hari sih kuliah aja ya karena. Oh, kuliah aja. Soalnya iya. aku takut kalau ngundang ke sini takutnya mengganggu waktu kerjanya yang lain mungkin. Enggak ya. Oke. Kali ini aku ngundang Gilang sebagai Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024. Benar. Kenapa aku ngundang Gilang sebagai Duta Bahasa? Karena aku pengen ngobrol-ngobrol hal yang cukup menarik nih buat dibahas, yaitu tentang bahasa daerah. Iya. Karena seperti yang kita tahu, Nicer, kalau menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Daerah dari Kemendikbudristek, Indonesia itu memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Banyak sekali. Dan di antara seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia tersebut, ada yang dinyatakan terancam punah, bahkan ada yang dinyatakan punah. Kalau menurut Gilang itu bagaimana itu? Menanggapi fenomena tersebut? Kalau untuk bahasa daerah yang hampir punah itu saya merasa sangat miris ya karena generasi muda seperti kita ini sangat jarang yang ingin menggunakan bahasa daerah lagi. Bener banget. Karena anak muda sekarang ini sangat sering yang menggunakan bahasa Inggris yang dipadukan dengan bahasa gaul seperti bahasa Jaksel ya kalau kita literally. Iya benar. Kalau kita lihat di Instagram itu rame banget. Ya benar. Jadi menurut saya sih itu sangat miris sekali ya. Sebagai generasi muda seharusnya kita itu lebih sering menggunakan bahasa daerah ataupun menggunakan bahasa-bahasa Indonesia dalam ruang publik. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan bahasa-bahasa Benar daerah banget. tersebut. Karena bahasa daerah tuh akan terus diwariskan supaya dia tidak punah atau terancam punah. Benar. Kalau Gilang sendiri nih sebagai duta bahasa, sekarang kan Gilang masih mahasiswa nih. Semester berapa kok? Kalau sekarang semester 3. Masih semester 3, berarti baru masuk semester 3. Iya, berarti baru 1 tahun kuliah udah jadi Duta Bahasa Provinsi Bengkulu, keren banget. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana nih langkah-langkah menjadi Duta Bahasanya? Mungkin ada prosesi yang kamu lewati atau segala macamnya, boleh diceritain dong kepada Nicer. Untuk mengikuti Duta Bahasa tersebut, Gilang itu awalnya mengikuti seleksi administrasi terlebih dahulu. Nah, kalau untuk seleksi administrasi itu kami memberikan berkas kepada kantor bahasa dan setelah itu kami pun dinyatakan lulus sekitar 150-an orang. Wow, 150 orang yang ikut seleksi administrasi. Iya benar. Dan itu yang lolos seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi itu kami melakukan seleksi wawancara, bakat dan UKBI. Nah, UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, setelah melakukan 3 tes tersebut, kami pun diumumkan 20 finalis, 10 cowok, 10 cewek yang lolos menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi berpasang-pasangan gitu. Iya benar sekali. Okay. Nah, setelah lulus dari 3 tes tersebut, kami pun dipasangkan dengan pasangan ceweknya. Nah, ngomong-ngomong pasangan cewek saya itu dari Unip juga. Dari Unip juga? Jurusan Bahasa Inggris. Oke, keren banget jurusan Bahasa Inggris Fakultas FKIP ya. Halo FKIP. Nah, jadi setelah kami dipasangkan, kami itu diberikan kesempatan untuk membuat suatu krida. Nah, suatu krida itu adalah suatu kegiatan yang berguna untuk melestarikan bahasa. Nah, jadi gue agak tertarik. Krida itu ada singkatan kah atau memang dia kosakata tersendiri? Krida itu adalah suatu kosakata tersendiri. Nah, krida itu adalah suatu kegiatan yang berguna untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi setiap finalis harus membuat suatu krida yang melestarikan bahasa daerah yang merupakan dialek dia sendiri. Jadi misalkan saya dari Rejang, jadi saya harus membuat suatu krida yang berhubungan dengan melestarikan bahasa Rejang. Nah, namanya itu adalah revitalisasi bahasa daerah. Oke, revitalisasi bahasa daerah artinya pelestarian kembali bahasa daerah. Iya. Dan yang Gilang geluti.
mungkin lebih tepatnya yang Gilang concern lagi tuh di bahasa Rejang. Rejang, ya. Karena Gilang sendiri orang Rejang ya. Iya benar sekali. Dari kedua orang tua orang Rejang gitu. Aku penasaran juga nih, kan tadi udah sempat dibahas ya kalau yang menyebabkan penurunan penggunaan bahasa daerah itu adalah tidak digunakannya lagi bahasa daerah di kalangan masyarakat. Iya, nah, aku pengen tahu nih, karena berhubung orang tua Gilang itu dua-duanya itu orang Rejang, Iya, benar. kira-kira di rumah tuh masih pakai bahasa Rejang nggak sih? Kalau untuk sehari-hari sih mungkin beberapa saat itu sering menggunakan, tapi tidak terlalu sering. Lebih sering menggunakan bahasa Bengkulu dialek Melayu. Oke. Jadi kalau bahasa Bengkulu. misalkan orang-orang yang lebih tua kayak nenek, kakek itu datang ke rumah, mungkin kami menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Rejang. Jadi Gilang juga terbiasa menggunakan bahasa Rejang dalam kesehariannya. Masih lancar dong bahasa Rejangnya berarti? Cukup lancar. Oke, boleh dong Gilang, coba sapa penonton kita pakai bahasa Rejang. Oke. Yang baik-baik lah, aku nggak tahu jujur artinya bahasa Rejang. Halo Naisers, uku Gilang, kunai cuup, uku Uyo semester telau, nah ilmu komunikasi UNIP. Itu apa artinya tuh? Boleh terjemahin dong. Halo Naisers, saya Gilang Alvaro Birza Erlangga, semester 3 dan saya adalah mahasiswa dari ilmu komunikasi, seperti itu. Coba dong, apalagi ya? Aku agak tertarik nih sama bahasa Rejang karena kalau kita dengar tadi dialek sama logatnya tuh cukup unik bahasa Rejang. Iya benar, karena seperti yang kita tahu di Bengkulu itu ada 3 bahasa. Bahasa Enggano, bahasa Rejang dan bahasa Bengkulu, dan Bengkulu itu sangat banyak dialeknya. Jadi ketiga bahasa itu tuh apalagi bahasa Enggano itu tuh bahasanya sangat sedikit penuturnya kalau bukan dari Pulau Enggano tersebut. Jadi bahasa Enggano itu sangat-sangat ingin dipertahankan di Bengkulu ini karena Bengkulu ini cuma hanya memiliki 3 bahasa. Bahasa asli Bengkulunya cuma 3. Aslinya. Oke, agak disayangkan sih. Cuman aku belum pernah juga dengar sih kalau soal bahasa Enggano itu. Kamu udah pernah dengar belum bahasa Enggano? Kalau mendengarkan sih pernah, tapi kalau untuk mengucapkannya itu susah. Soalnya susah bahasa banget Enggano ya. itu susah sekali ya, benar. Lebih susah dari bahasa Rejang kayaknya. Iya, mungkin. kayaknya iya sih. Apalagi menurut Gilang sebagai orang Rejang itu tersendiri kan. Iya benar. Oke, jadi dari tadi aku salvok nih. Dari awal kita podcast, aku ngelihat sebuah kotak warna-warni. Boleh ditunjukkan ke kamera Gilang? Nah, ini adalah contoh dari kerida yang telah saya buat. Namanya Kabar Kartu Bahasa Rejang. Kartu bahasa Rejang, boleh aku Iya, lihat? benar sekali. Oke, kartu bahasa Rejang. Ini bentuknya kotaknya cukup menarik ya. Iya. Dan ada banyak kartu nih. Boleh dibuka terus dijelaskan ke Nicer? Nah, Nicers. Jadi kartu bahasa Rejang ini sistem permainannya hampir sama kayak Uno ya. Jadi tapi ini menggunakan huruf dan kosakata bahasa Rejang. Jadi setiap kita menaruh kartu, kita harus mengucapkan setiap kata yang ada di sini. Seperti ini, Slawiye, ini artinya wanita, lemua, lembut, saro, susah dan lain-lain. Jadi menurut saya ini salah satu cara yang efektif untuk anak muda belajar bahasa daerah dan melestarikan bahasa daerah kita sendiri. Dan sesuai dengan sesuai dengan moto dari Duta Bahasa tersebut, revitalisasi bahasa daerah. Jadi permainan ini cukup efektif untuk mengingatkan kembali bahasa-bahasa daerah yang Bener banget, aku setuju sekali kalau soal itu. Soalnya anak-anak muda malas juga kalau pakai bahasa daerah. Kalau yang dalam konteks serius-serius kayak gitu, bahasa daerah dipelajari di sekolah seperti itu kan agak males kita kan. Cuman kalau dibuat permainan seru kayak gini kayaknya menarik ini. Iya, coba kasih tahu aku dong, aku beneran nggak tahu ini gimana cara maininnya. Nah, kalau misalkan meletakkan kartu ini merah sama S. Nah, kita harus meletakkan kartu warna merah atau S juga. Oke. Sebenarnya sistem permainannya hampir sama dengan permainan Uno ya. Tapi kalau Uno itu angka, kalau permainan ini menggunakan huruf seperti itu. Ada kata-kata apa lagi nih? Aleu, pergi. Pergi. Bener nggak tuh aku menyebutnya? Aleu. Alo. Alo. Ya, cara ucapannya alo. Cendok. Cendok. Coba buat dalam kalimat dong. Cendok. Pada kecendok ke mai uyo. Itu apa artinya? Sangat lama kamu kesini gitu. Oke, bener banget. Ini seru banget loh. Dan juga setiap duta bahasa itu mereka punya caranya tersendiri ya. Iya, beda-beda benar. Ya? Setiap finalis itu harus membuat suatu krida yang harus berhubungan dengan bahasa daerah mereka sendiri. Nah, ngomong-ngomong, kabar ini dibawa untuk ke Dubasnas yang dibawa untuk yang juara nasional. 1. Iya, benar sekali. Keren Jadi juara banget. 1, pemenang pertama itu membawa
permainan ini ke nasional, tapi judulnya dirubah, bukan kabar tapi kaba bahasa Bengkulu, dialek Melayu gitu. Karena di Bengkulu ini kan sangat banyak pengguna dialek Melayu gitu. Seperti kita biasa berkomunikasi sehari-hari bahasa Bengkulu itu dialek Melayu itu ya, namanya ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu, taunya cuman bahasa Bengkulu aja gitu kan. Kalau ditanya ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa Bengkulu. Cuman kalau dialek mungkin mereka kurang familiar tentang itu. Boleh bilang apa ya? Soal kartu yang tadi ini seru banget sih, aku tertarik banget soal kartu ini. Dan juga fun fact ya, aku nggak tahu cara main Uno. Jujur tadi pas Gilang jelasin, ini mainnya kayak main Uno, aku ya bisa juga main Uno gitu loh. Tapi ini menarik banget, kartunya bagus juga ini. Kalau teman-teman Gilang yang lain, kira-kira caranya apa aja yang Gilang tahu? Apa? Kalau Gilang kan ini soal kartu-kartu gitu. Kalau yang teman-teman lain ya dari duta bahasa lain itu? Oh, kalau duta-duta bahasa lain itu ada beberapa yang menggunakan aplikasi. Kayak ngebuat suatu Instagram yang berisikan tentang bahasa-bahasa daerah mereka sendiri. Nah, ada teman Gilang itu membuat suatu Instagram yang namanya Ngiau, itu pasangan Gilang sendiri. Oh, pasangan Gilang sendiri. Ngiau. Apa itu yang singkatan dari Ngicia Serawai. Ngicia Serawai. Seru banget. Ngicia Serawai. Jadi dia kan asli dari Serawai tuh. Nah, dia ngebuat suatu Instagram yang berisikan tentang bahasa kosa-kosa kata yang dari Serawai. Jadi dia mengepost, mengunggah misalkan kata apa, misalkan kata anak dalam bahasa Sarawainya apa gitu dalam lebih ke soal edukasi langsung di Instagram. Edukasi langsung dalam Instagram. Karena sebenarnya di Duta Bahasa tahun ini itu temanya adalah media sosial. Nah, jadi di sini Gilang juga membuat suatu filter Instagram yang digunakan untuk misalkan kita kalah dalam permainan. Nah, jadi di sini kita bisa memindai atau nge-scan, dalam bahasa Inggrisnya nge-scan kode batang ini atau barcode. Jadi kita langsung Instagram gitu, langsung ke filter Instagramnya. Oh, langsung muncul filter Instagramnya, dan ini masih bisa dipakai ya? Masih bisa, iya benar sekali. Jadi dalam kartu ini juga banyak sekali yang bisa dieksplor atau dijelajahi, karena di kartu ini juga banyak sekali kosa-kosa kata yang mungkin orang-orang Rejang bahkan belum tahu, karena bahasa Rejang itu emang jarang digunakan dalam keseharian. Terakhir mungkin peran Duta Bahasa tadi kan udah jelasin kalau tentang revitalisasi bahasa daerah, pengenalan kembali bahasa daerah kepada penuturnya, penutur aslinya. Kira-kira impactnya udah gede belum sih? Kalau sebagai duta bahasa tersebut. Duta bahasa ya. Kalau saya sebagai duta bahasa sih, yang pastinya ini adalah salah satu contoh upaya kami untuk mengikuti revitalisasi bahasa daerah. Nah, dalam perkembangan kartu bahasa Rejang ini, saya sering mengajak teman-teman untuk menggunakan bahasa daerah, baik itu dari penutur asli, bahkan bukan dari penutur asli seperti anak Ilkom tadi. Nah, jadi saya itu mengajak teman-teman untuk memainkan kartu ini dan mengajarkan bahasa-bahasa daerah Rejang terutama dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakan bahasa Rejang dalam berbagai kesempatan. Karena orang-orang itu malu sekali menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Benar nggak, Dwi? Benar banget sih. Kayak semisal gini aja deh, kalau misalnya kita di kampus ada mahasiswa dari daerah lain, dan dia ngomong tuh ada accent atau ada dialeknya, pakai bahasa daerah mereka, itu pasti sering jadi bahan olok-olokan sih. Benar sekali. Dan itu sangat disayangkan. Ya benar sekali, itu sangat miris ya. Jadi untuk orang-orang yang mengolok-olok orang menggunakan bahasa daerah itu sepertinya itu sangat miris, karena bahasa daerah itu sebenarnya keren loh. Bahasa daerah itu kekayaan budaya kita benar. loh. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah? Banget. Jangan deh kamu suka ngolok-ngolok orang yang pakai bahasa daerah, atau mungkin ngomong bahasa Indonesia masih ada dialek daerahnya gitu loh. Dan menurut aku nggak apa-apa loh kalau kita ngomong bahasa Indonesia masih ada rejang-rejangnya, atau masih ada Jawa-Jawanya, masih ada medok-medoknya, itu karena itu emang dari kita sendiri, emang asli dari suku kita sendiri. Bener banget. Nah, itu kekayaan kita juga itu kan. Iya benar. Untuk lanjutan dari peran duta bahasa tadi, kami sebenarnya sebagai duta bahasa itu mengikuti acara kantor bahasa. Jadi dari duta bahasa itu dinaungi oleh kantor bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, jadi dari kantor bahasa itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dan perlombaan-perlombaan yang bertujuan untuk merevitalisasi bahasa daerah. Oke. Jadi coba jelasin tuh, aku agak tertarik dengan ini. Contohnya seperti kemarin di BIM di Bengkolen Mall itu ada lomba yang namanya musikalisasi puisi dan atau krida aktivis.
Nah, kemarin Krida Aktivis saya menjadi panitia di SMA Ikro. Ya, jadi di sana antusiasnya gimana tuh? Untuk antusiasnya pasti seru banget ya, soalnya dari pematerinya, dari materi yang diberikan itu cukup seru dan menarik untuk anak-anak SMA. Acaranya ada apa aja tuh dari Krida apa tadi? Krida Aktivis. Krida Aktivis. Aktivis bagi ya benar. Jadi Krida Aktivis itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk supaya anak-anak muda itu belajar bahasa daerah dan menggunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan. Jadi kemarin itu ada pembuatan konten dalam bahasa daerah dan pembuatan poster menggunakan bahasa negara. Jadi Duta Bahasa itu bukan hanya pengutamaan bahasa daerah aja. Jadi di Duta Bahasa itu ada Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, itu menarik sih banget. Jadi kami itu di Krida Aktivis kemarin pengutamaan bahasa negara itu kami mengusahakan untuk anak-anak muda sekarang itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu harus sesuai konteks dulu. Sesuai konteks. Misalkan dalam ngobrol berdua seperti ini kan, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu baku, tapi menggunakan bahasa Indonesia, bukan padanan kata bahasa Inggris seperti literally gitu. Which is kayak orang Jaksel. Kayak orang Jaksel ya, biar eksis di Instagram ya, yang followersnya 1000-an. Iya. Mungkin relate. Jadi kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baku dalam kegiatan sehari-hari. Walaupun kita tidak terlalu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena seperti yang kita tahu bahasa Indonesia yang baku itu tidak familiar dengan kita. Kalau yang sesuai kamus banget itu ya, agak aneh bahkan terdengarnya, jujur ya, bukan karena apa-apa juga. Salah satu contohnya seperti handphone. Nah, handphone ini bahasa Indonesianya gawai. Apakah gawai? Teman-teman pasti masih ada yang baru dengar gawai. Gawai. Nah, saya juga sendiri kemarin waktu pertama kali ikut Duta Bahasa kayak teman-teman gawainya disimpan ya. Jadi waktu mikir gawai apa gitu. Gawai apa? Waktu searching, waktu mencari di Google ternyata handphone. Jadi lebih terbiasa pakai handphone ya penyebutannya. Nah, satu lagi untuk mahasiswa seperti kita bahasa PPT. PowerPoint. Nah, bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya itu. Bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah Salindia. Salindia. Nah, jadi kan sangat tidak familiar dengan kita sebagai anak muda sekarang ini. Mungkin kalau kita ngomong ke teman kita, bro tolong bikinin Salindia dong, dia juga bingung. Nah, pasti bingung kan, soalnya apa Salindia? Oh, ternyata PPT. Nah, buat teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai kesempatan. Walaupun nggak terlalu baku, tetapi kita harus usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar-benar sesuai konteks. Kalau dalam acara formal atau kegiatan yang ramai pendengarnya, teman-teman kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan baku. Karena kalau bukan kita yang membiasakan dari sekarang, bahasa Indonesia bisa saja berubah, tergeser dan berubah menjadi bahasa Inggris yang dengan paduan-paduan dengan bahasa-bahasa asing gitu. Oke, ini menarik banget. Kita udah ngobrol kurang lebih 20 menitan dan menurut saya ini pembahasan yang seru banget. Dan apa tadi yang Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Coba kita bilang ke kamera ya teman-teman, biar teman-teman semua ingat dari pesan Trigatra Bangun Bahasa. Oke. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke. Jadi teman-teman untuk biasakan menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan teman-teman, karena bahasa daerah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga bahasa daerah dan menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Dan untuk bahasa Inggris itu kalau bisa diminimkan penggunaannya. Yang penting dikuasai aja ya. Kuasai aja. Tapi jangan sampai kita ketinggalan zaman juga gara-gara keterbatasan bahasa Inggris. Kayak misalkan kita untuk penggunaan di ruang publik itu kayak misalkan di pintu-pintu ada bacaan exit, kenapa nggak keluar aja gitu? Kan kita sebagai orang Indonesia harusnya cinta dong dengan bahasa Indonesia. Bener. Dan kita lagi di Indonesia loh. Kenapa tulisannya harus exit, harus gitu. Open. Kalau misalnya di kafe-kafe itu kalau buka tulisannya open gitu. Oke, ini udah seru banget dan
Mungkin segitu dulu pembahasan kita pada kali ini, dan terima kasih sekali lagi kepada Gilang yang udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita kali ini. Kalau boleh Gilang, sekali lagi sapa penonton kita pakai bahasa Rejang. Halo, uku Gilang, uku kunai Ilkom Doitlau, uku Uyo na Unip, kuliah na Unip. Terus uku Uyo umur uku 18 tahun. Oke, artinya jangan dikasih tahu biar penonton kita cari tahu sendiri apa arti dari bahasa Rejang tersebut. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Dadah.